Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran ke-13, Kebangkitan Musa. Kamis 23 Desember, kebangkitan kita semua. Dengan terang yang ditambahkan di perjanjian baru, pada akhirnya dikeluarkanlah Musa dari tanah perjanjian tidak kelihatan seperti sebuah penghukuman. Gantinya Kanaan duniawi dan berikutnya sebuah Yerusalem duniawi, di mana tempat ini menurut sejarah telah menjadi sebuah tempat peperangan, penaklukan dan penderitaan. Yerusalem surgawi bahkan sekarang adalah rumahnya, sebuah tempat tinggal yang lebih baik tentu saja. Musa adalah contoh yang dikenal pertama di dalam Alkitab tentang kebangkitan orang mati. Henok telah diangkat ke sorga tanpa mengalami kematian, dan juga Elia. Tetapi sejauh ini catatan yang ditulis itu berlanjut. Musa adalah orang pertama yang telah dibangkitkan dan memperoleh hidup kekal. Tetapi berapa lama Musa tertidur di tanah kita tidak tahu. Tetapi sejauh itu dia tetap dijaga. Hal ini tidak jadi masalah. Dia menutup matanya dalam kematian. Dan apakah itu 300 tahun? Bagi dia sama saja. Hal itu juga sama dengan semua orang yang mati sepanjang sejarah. Pengalaman mereka paling tidak seberapa lama orang itu mati. Tidak akan ada perbedaan jika dibandingkan dengan Musa. Kita menutup mata kita dalam kematian. Dan hal berikut yang kita tahu adalah apakah kedatangan Yesus kedua kali, atau yang sangat disayangkan, penghakiman kekal. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 13-22. Janji luar biasa apa yang ditemukan di sini, dan mengapa kata-kata Paulus akan berarti jika kita mengerti bahwa orang yang mati tidur dalam Kristus sampai pada waktu kebangkitan. Tanpa pengharapan kebangkitan, kita tidak memiliki harapan sama sekali. Kebangkitan Kristus adalah jaminan kebangkitan kita. Setelah menyucikan dosa kita, disalib sebagai domba yang dikorbankan, Kristus mati dan bangkit dari kematian. Dan karena kebangkitannya, kita memiliki kepastian akan kebangkitan kita. Dengan Musa yang menjadi contoh pertama dari seorang manusia yang sudah jatuh, yang dibangkitkan dari kematian. Karena apa yang akan Kristus lakukan, Musa telah dibangkitkan. Dan karena apa yang telah Kristus lakukan, kita juga akan dibangkitkan. Jadi, kita bisa temukan dalam kisah Musa sebuah contoh keselamatan oleh iman. Sebuah iman yang dinyatakan dalam sebuah kehidupan yang setia dan percaya kepada Allah. Bahkan ketika dia bimbang di akhir hidupnya. Dan sepanjang kitab Ulangan, kita bisa melihat Musa berusaha untuk memanggil umat Allah pada kesetiaan yang serupa. Ini sebuah respons kepada kasih karunia yang diberikan kepada mereka, sama seperti itu telah diberikan kepada kita, bagi kita yang berada di perbatasan tanah perjanjian. Bukankah Dia adalah Allah, Allah yang sama ini, memanggil kita kepada kesetiaan yang sama? Apa yang kita bisa lakukan untuk memastikan bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan yang Musa amarkan dalam kitab Ulangan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, itu merupakan hal yang sangat menakutkan bagi iblis dan merupakan kebencian bagi orang-orang yang sesat. Namun, itu merupakan kabar baik bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Sama seperti Musa, ia terus percaya kepada Tuhan walaupun ia mengalami kematian, dan Allah membangkitkannya. Demikian pula dengan kita, umat-umat Tuhan yang setia, yang percaya kepada Tuhan. Ia akan membangkitkan kita oleh karena ia telah menaklukkan kematian. Perlu kita ingat bahwa salib dan kebangkitan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan saling ada keterkaitan satu dengan yang lain. Tanpa kebangkitan, salib tidak mempunyai arti apa-apa. Tanpa kebangkitan Kristus, maka salib hanya merupakan suatu peristiwa yang memilukan hati. Jika Kristus terus terbaring di dalam kubur dan tidak bangkit, dunia tetap berada dalam kegelapan dan hidup manusia tidak berarti apa-apa. Tetapi kabar baiknya, Kristus bangkit dan menaklukkan akan kematian. Dan ia memberikan janji kepada umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dan apabila kita diizinkan Tuhan untuk beristirahat dari jerih lelah kita, ada kepastian kebangkitan manakala Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita terus memiliki iman kepada Tuhan, belajar dari pengalaman Musa.
janji yang sama akan diberikan kepada kita, bahwa Allah sangat mengasihi kita dan Ia tidak akan pernah meninggalkan umat-umatnya. Bahkan maut tidak dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus beriman kepada Tuhan, bahwa ada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Bantu kami untuk kami terus setia, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan maut tidak akan mampu memisahkan kami dari kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.